Salam Nusantara. Salam Nusantara, terima kasih sahabat Opulus telah bergabung bersama kami semua. Kita akan berbincang dengan pendekar hukum dari Partai Kebangkitan Nusantara. Ada Ketua LBH Partai Kebangkitan Nusantara, Lawyer Dian Fariska, Kapolda PKN dari Sulawesi Tengah, Lawyer Wayan Supadiasa, dan Ketua LBH yang paling jauh dari Papua Tengah, Lawyer Tabroni M. Cahya. Terima kasih. Selamat datang semua. Selamat. Biasa ini ya, jauh. Sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti BIMTEK. Baik, yang pertama kita akan ke Lawyer Wayan Supadiasa dulu. Yang paling jauh ya. Ya. Paling jauh Papua. Yang di tengah dulu. Iya. Ini sama-sama tengahnya ya. Iya. Baik, kita ketahui ini adalah di penghujung pemilu 2024, di mana pilkada ini adalah pemilu yang paling krusial. Di sana partai politik memberikan dukungan pada calon kepala daerahnya. Jauh ini kesiapan dari tim LBH terkait ada calon yang usung, bahkan kader PKN ini seperti apa kesiapannya? Baik, terima kasih. Selamat malam, Bang Ketua LBH Timnas, dan juga rekan saya dari Papua Tengah. Jadi kesiapan kita di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mengawal proses pilkada, tentu kita sudah melakukan persiapan dan koordinasi ke kawan-kawan LBH di sana dan juga kepada kandidat yang kemudian diusung oleh Partai Kebangkitan Nusantara di Sulawesi Tengah. Kebetulan di sana ada 12 kabupaten yang kemudian PKN ikut menjadi pengusung dan pendukung, dan juga satu di provinsi. Tentu kami dari LBH PKN sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di LBH dan juga dengan kawan-kawan yang maju menggunakan Partai Kebangkitan Nusantara. Sebagai kewajiban kita dari LBH PKN untuk mengawal apa yang menjadi perintah partai, kemudian untuk mengawal kandidat yang kemudian menggunakan perahu PKN untuk bertarung. Semoga apa yang menjadi harapan kita, kandidat-kandidat yang maju menggunakan Partai Kebangkitan Nusantara bisa menjadi pemenang dan kemudian bisa kita kawal sampai kepada penetapan, dan bahkan apabila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kami dari LBH Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan LBH Nasional, Timnas, akan siap mengawal kandidat-kandidat yang kemudian maju menggunakan Partai Kebangkitan Nusantara. Baik, kita ke Papua Tengah yang paling jauh. Peta geografis yang menjadi kendala di sana tentu memerlukan komunikasi aktif ya, karena terkait pilkada ini kalau sampai Mahkamah Konstitusi harus mempunyai beberapa syarat dan itu harus dikawal dari pertama sehingga kita sudah ada kelengkapan bukti nanti apabila jadi pemohon maupun jadi pihak terkait. Menurut Lawyer Tabroni, komunikasinya sudah terjalin belum? Karena ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, konstitusi menyatakan kemenangan itu tidak hanya atas keputusan KPU, atas ketetapan KPU, tapi masih harus difinalisasi nanti di Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini sudah ada persiapan untuk itu? Baik, terima kasih rekan-rekan juga Pak Ketua LBH Timnas Partai PKN. Tentu tadi mungkin hampir sejalan dengan rekan kita yang ada di Sultra. Kalau kami di Provinsi Papua Tengah, seperti kita tahu terkait geografis dan lain-lain, Provinsi Papua Tengah itu ada 8 kabupaten, yang mana di sana ada satu keunikan dalam pilkada ini, yang tidak ada di daerah lain. Contoh misalnya dari 8 kabupaten kota, kalau kita di sana, 6 yang one pen one vote, kemudian yang 6 sistem noken. Ya. Tapi tentu semua pasti
rata-rata bagaimanapun contoh di Provinsi Papua Tengah ini ada 4 paslon calon gubernur ya, di mana nomor urut 3 yang didukung Partai PKN. Baik teman-teman di kabupaten, kita hanya minus 2 kabupaten yang memang notabene tidak ada kursi. Selain itu, sampai ke tingkat provinsi kita punya ada kursi. Nah untuk itu, karena kami jauh berangkat dari pengalaman, saya pernah jauh menjadi kandidat calon wakil bupati di tahun 2020. Tentu kekurangan-kekurangan terkait persoalan hukum masalah pilkada ini kita pernah tahu. Makanya kita berkoordinasi baik dengan LBH Provinsi dan juga PIMCAB-PIMCAB yang ada di Papua Tengah, serta yang paling penting dengan kandidat-kandidat yang dimana diusung dan didukung oleh Partai PKN. Kenapa sejak awal ketika kita proses pendaftaran ini harus sudah dikawal oleh LBH? Karena kalau tiba waktu, tiba akal ketika kontestasinya selesai, tiba-tiba harus berujung ke Mahkamah Konstitusi, kita pasti minus bahan. Tapi kalau sejak pendaftaran, ada apapun sudah didampingi dari LBH, tentu kita akan lebih ringan dan kita mendapat bukti-bukti yang atau fakta-fakta pasti kita akan lebih lengkap. Jadi sejauh ini kita sudah komunikasikan sampai ke tingkat itu. Dan harapan kita juga melihat dari peta politik di Provinsi Papua Tengah, saya punya keyakinan yang diusung Partai PKN untuk pilgubnya ini notabene dari peta di wilayah Papua Tengah menang. Artinya gambarannya begini kalau saya melihat, bagaimanapun di sana ada 2 suku besar, yang mana ada 2 juga disebut 2 wilayah, wilayah Lapago dan Mepago, yang dulu masih ada Provinsi Induk, belum ada pemekaran dari Provinsi Induk. Nah sekarang sudah ada pemekaran, tapi ada 2 wilayah adat yang namanya Mepago dengan Lapago. Kalau Lapago berarti ada suku besar namanya orang Lani atau orang Dani. Sedangkan kalau ke bawah Mepago itu orang Me atau orang Kari. Jadi dari komposisi pencalonan itu, dari Lapago itu ada 3 calon gubernur. Sementara dari Mepago itu 6 kabupaten, calonnya cuma 1. Namun demikian namanya juga politik bola bundar. Tetapi kalau di bawah kita tidak sinkronkan dengan baik, tadi perangkat hukum atau jajaran hukum juga di LBH kita tidak cermat, tidak lebih awal kita membangun, kemudian mengambil ketika ada persoalan muncul, artinya ada pendampingan. Tadi akan minim bukti-bukti sehingga kita akan kewalahan. Mungkin demikian kurang lebih. Terima kasih. Baik. Kita langsung ke Ketua LBH Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara. Selamat dan sukses. Kemarin sudah berhasil mempertahankan sebagai pihak terkait kurang lebih 60 kursi PKN ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini pekerjaan yang luar biasa dan tentu tidak mudah. Ya. Karena banyak sekali bukti-bukti, saksi-saksi yang harus disiapkan. Ya. Berdasarkan pengalaman kemarin pada pemilu legislatif, Lawyer Dian Fariska, apa yang harus dibenahi dari tim LBH untuk menghadapi pilkada besok? Baik, jadi kalau dari LBH memang sejak awal dari pertama kali terkait masalah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum itu LBH BKN sudah siap. Makanya ada beberapa calon caleg dari PKN itu sudah pernah juga datang konsultasi terkait masalah sengketa pemilu. Nah tentunya LBH BKN bagian daripada anak kandung Partai Kebangkitan Nusantara. Kalau kita berbicara anak kandung, memang harus kita perhatikan. Baik itu terkait masalah administrasi, kemudian terkait masalah operasional dan lain-lain, semua itu harus kita perhatikan. Jadi kendala terkait masalah pemilu legislatif pada saat itu memang yang namanya kita LBH ini,
namanya LBH memang ya dikatakan prodeo ya kan, tetapi tidak dikatakan prodeo juga iya juga ya. Karena memang teman-teman kan punya kebutuhan juga, sudah meninggalkan keluarga, anak, istri, dari waktu, ya kan, itu kan semua demi teman-teman daripada ya memang ini terkait masalah biaya yang seharusnya diperhatikan juga. Memang pada saat itu juga dari pimpinan nasional PKN ada kontribusi juga itu. Ada ya memang yang kita permasalahkan ini kan memang teman-teman caleg ini ya, kita para pihak yang minta tolong ya, dan itu pun ada juga yang memberikan kontribusi, ada juga yang tidak memberikan kontribusi. Nah inilah kadang-kadang teman-teman yang tidak memberikan kontribusi. Ya namanya kita ini, itu kata teman-teman LPK kita ini sudah 24 jam membantu teman-teman Betul. PKN. Betul. Ya kita harus juga kasih apresiasi, sudah meninggalkan anak istri. Ya tentunya ya minimal kontribusi berapa itu harusnya. Ya kemudian ya kasihan juga kayak kita ini mau beli materi, tentunya kan kita pakai uang sendiri. Kemudian kita mau fotokopi, edit, itu kan memang harus pakai uang. Nggak mungkin semua dibebankan oleh gitu. Karena tenaga, waktu, semua pikiran kan sudah kita luangkan teman-teman caleg. Nah ini ya memang teman-teman kader apalagi untuk beranjak menjelang pilkada seperti ini, memang tentunya dari timnas juga harus memperhatikan juga teman-teman berbeda. Dari awal kita ini kami sudah komunikasi juga, yaitu Pak Sekjen, Pak Yono, kemudian ada Pak Ketum juga, Bang Rio, kemudian sekaligus juga sama Ketum juga, Mas Anas juga, kami juga diskusi juga terkait masalah pilkada ini. Sebetulnya kalau LBH ini sebetulnya mudah. Itu Pak tadi, kalaupun kita berbicara anak kandung, kita seperti anak tiri aja, diperhatikan apalagi anak kandung ya. Nah seharusnya LBH ini punya porsi, gitu, punya porsi, gitu. Jadi kalau kita ini punya porsi, ya kan, enak gitu ya, gitu. Jadi kalau kemarin itu hasil diskusi, yang penting, ya kan semua kader-kader, ya kayak kader maupun non kader itu ketika kalau mau calon, ya kan, di pilkada ini, ya memang harus diperhatikan, begitu. Harus tanda tangan kontrak ya, kepada LBH. Jadi kita ini lebih mudah, ya. Karena kita kan harus memanusiakan orang. Ya. Karena kita ini punya anggota, ya. Ada 38 provinsi, kemudian ada 514 kabupaten kota. Kita harus perhatikan semua. Jadi semua teman-teman yang ada di kabupaten kota maupun provinsi, ya kita sama-sama harus kita perhatikan, kita fungsikan. Itu lebih baiknya di situ. Nah makanya kenapa kemarin saya sampaikan baik itu Waketum, Sekjen maupun Ketum di situ. Seharusnya teman-teman di daerah ini harus kita perhatikan, kita manusiakan juga di situ. Nah ketika kalau kader maupun non kader, ya itu calon baik itu bupati, wali kota maupun gubernur di situ. Ya kalaupun ketika kalau mau mendapatkan bisa KWK di situ pengusung ya. Harusnya ya kita kasihlah juga itu tanda tangan kontrak sama teman-teman ya. Karena LBH sebetulnya ini kan kita harus kita perhatikan. Perhatikan ketika nanti pada saat sengketa. Sebetulnya bukan pada saat sengketa. Dari awal pendaftaran apa yang disampaikan sama Pak Taslim tadi ya sepakat. Ya. Dari pendaftaran sampai pelantikan kita harus kawal sih ya. Kadang-kala ketika kalau kita ini mau mau pakai jasa pengacara itu tentunya pada saat masalah. Ya. Gitu. Tapi kalau ada masalah baru cari-cari ini kan jasa hukum. Tapi sebetulnya enggak. Kalau saya seharusnya dari awal pendaftaran itu. Dari pendaftaran kemudian sampai pelantikan. Nah, jadi itu lebih mudah di situ. Karena apa? Kan kita ini punya anggota juga di beberapa kabupaten kota dan provinsi. Nah, jadi kita koordinasi enak sih. Ya. Itu yang penting. Nah, kemudian pada saat itu juga ya, seharusnya kita enaknya di situ nggak hanya cuma di ini ya, enggak. Ya. Jadi kita ini lebih mudah dan itu pun kita berbicara ke keluarga. Kalau kita ini berbicara kekeluargaan, pada saat awal kita ini sudah komunikasi ya antara calon dengan jadi kita ini berbicara 5 tahun ke depan. Kalau kita 5 tahun ke depan itu enak gitu. Ya. Jadi kita berbicara kekeluargaan. Kadang-kala kalau di setiap partai itu kalau ketika mendapatkan rekomendasi hanya cuma putus, ya semacam jual beli saja di situ. Jadi jual beli ya kan SK kemudian putus.
Tetapi kalau hubungan emosional dengan PKN itu nggak ada. Setuju. Tapi kalau kita dari awal di situ, ya kan, kita berbicara pemilu di tahun 2029 nanti, ya kan. Kalaupun kita ini dikawal dari awal di situ, jadi hubungan emosionalnya itu ada. Jadi kita elus-elus lah gitu. Betul. Pak Bupati, kalaupun jadi ya, Pak Bupati, tolong bantu itu PKN, itu bendera kah atau apakah gitu kan, enak di situ. Tapi kalaupun kita hanya cuma kasih rekomendasi, kayak semacam jual putus gitu. Dan itu hampir setiap partai yang dibawa seperti itu. Kita akan rekomendasi, ya sudah. Itu harus ada evaluasi di situ. Harusnya seperti itu. Kalau saya mendingan dari awal, ya kan dari awal, ya kan tanda tangan kontrak dengan LBH. Jadi kita mulai pada saat pendaftaran sampai dengan pelantikan itu lebih hidup. Dan itu pun hubungan kekeluargaan antara LBH dengan para calon di situ itu lebih bagus. Ya, baik. Karena kita ini berbicara 5 tahun ke depan. Ya, iya. Ya. Jadi kita kan menyambut. Ya, sepakat. Karena ada istilah apes itu tidak ada kalendernya. Betul. Padahal masalah hukum itu bisa terjadi sebelum, pada saat maupun pada saat menjabat itu juga perlu konsultan hukum. Dan kalau saya melihat LBH ini adalah sebagai wadah, tapi ketika dia bekerja kan profesi. Betul. Profesi yang di sana melekat kewajiban untuk menangkan apa yang diinginkan klien. Apalagi kita tahu di Mahkamah Konstitusi ini adalah semuanya harus penuh kalkulasi. Kalkulasi di semua itu harus dikalkulasikan, baik bukti, saksi dan segala macam tadi disampaikan oleh Ketua MK tadi. Nah, ini mungkin belum terlambat. Jadi kita lihat rumitnya, belum lagi nanti penalti Bawaslu di lapangan apabila kampanye, apabila segala macamnya kalau tidak terkoneksi. Mungkin LBH ini satu-satunya konektor yang dia menjaga dari sebelum pertengahan sampai di ujung dan sampai menjabat. Nah ini masalah hukum, negara ini bangun itu nanti masalah hukum. Saya kembali ke Sulawesi Tengah. Ini kenapa Sulawesi Tengah ini agak istimewa juga, agak istimewa kejadiannya. Kita tahu, tapi mungkin itu hanya cukup internal saja. Mungkin dalam catatan media kami itu dalam tanda kutip pilkada ini Sulawesi Tengah. Tapi beruntung PKN punya seorang ketua yang memang wise dan mental baja. Karena kita tahu bebannya luar biasa itu. Mungkin apa ya? Ya kita tahu lah. Ya yang duduk di sini yang tengah-tengah aja. Tengah itu ya. Iya. Tengah-tengah semua lah kan. Makanya kita cari jalan tengahnya kan. Iya. Supaya dia melekat seperti tadi ketua sampaikan. Setuju. Iya. Menjaga kedudukan hukum. Kader, apalagi kepala daerah dari PKS ini seperti apa formulanya akan diberikan? Ya. Memang kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ketua LBH PKN Nasional, Bang Dian, salah satu panutan saya yang sangat luar biasa yang tadi sudah bicara tentang pola dan konsep ke depan yang kemudian harus perlu kita evaluasi. Yang mana kemarin sudah kita lakukan beberapa pendampingan yang kemudian dari pendampingan itu dan syukur alhamdulillah kursi yang kemudian yang dimiliki oleh PKN bisa kita amankan di Mahkamah Konstitusi. Tentu ada beberapa hal yang harus kemudian kita evaluasi dan menjadi acuan kita ke depan untuk berbenah. Yang mana harapan kami ke depan LBH kemudian bisa saling bergandengan dengan semua pihak. Seperti yang dikatakan tadi, LBH adalah anak kandung daripada PIMNAS. Yang mana harus mendapatkan perhatian dan juga kita dari LBH PKN juga harus segera melakukan komunikasi ke semua tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten, dalam rangka menghadapi pilkada ini yang kemudian hampir semua wilayah di kabupaten seluruh Indonesia, PKN juga ikut menjadi partai pengusung dan pendukung. Jadi ini harus kemudian segera kita koordinasi sampai tingkatan bawah, sehingga kader-kader partai ataupun non-partai yang kemudian maju lewat PKN ini bisa disinkronkan. Sehingga apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bisa nyambung. Terjadi ikatan emosional
sehingga tidak begitu putus habis pilkada selesai. Tapi LBH PKN ini kemudian bisa nyambung, bisa mendampingi, apalagi kemudian bisa diajak bersinergi. Sehingga partai kita ke depan perlahan-lahan kemudian memiliki ikatan bagus dengan pemerintah di semua tingkatan, sehingga bisa membantu efek untuk kemudian PKN menjadi luar biasa. Nah, dan pada malam hari ini kita bersyukur sekali Mahkamah Konstitusi melaksanakan bintek yang kemudian memberikan pembekalan kepada kita, partai dan juga lawyer-lawyer partai LBH yang kemudian akan bisa mengawal proses pilkada ini, sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang kemudian menjadi harapan partai, dan apa yang menjadi harapan calon yang kemudian diusung oleh PKN bisa menjadi suatu poin yang dapat kita terima, yang kemudian mencapai kemenangan yang luar biasa, dikawal oleh LBH PKN untuk kemudian bisa menciptakan tujuan yang akan dicapai. Ya, memang seyogyanya, sewajibnya memang seperti itu. Ya. Karena sekali lagi itu barang melekat. ya, Ini barang melekat. Apalagi pejabat, ya kan rawan ya singgungannya. Bung Tamrun, setelah nanti mendapat bintek tentu tahu persis rambu-rambu di lapangan apa yang boleh, apa yang tidak. Itu menurut Bung Tamrun, haruskah ada sinergitas antara tim sukses dengan lawyer? Karena jangan sampai apa yang dilakukan mereka yang mungkin awam atau tidak tahu kemudian menjadi pidana pemilu, menjadi malah jadi kalah sebelum bertanding, dan itu menjadi katakan nanti pertempuran di MK. Secara teknis apa yang harus dikomunikasikan kepada tim sukses? Ya tentu kita lihat, ini kan namanya pilkada atau dalam pemilu, ini kan satu kerangka yang memang tidak bisa dipisahkan. Tadi LBH bukan saja hanya dengan tim, tapi ini harus terkoneksi, satu pemikiran, satu format antara LBH, tim, dan juga calon di semua tingkatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena tidak semua, artinya yang memperoleh bukti-bukti atau fakta-fakta di lapangan terkait ada suatu kasus di lapangan yang misalnya kasus tersebut bisa dijadikan bukti. Nah ini kalau kita sinergi dari 3 unsur ini semua, ya mungkin contoh misalnya tim, oh ini ternyata melanggar pemilu yang dilakukan oleh lawan kita di sebelah. Ini bagian dari keuntungan, sehingga ini dilaporkan juga ke LBH. Makanya sejak dini, sejak awal, ini harus dikomunikasikan, supaya gerak langkahnya itu sinergi dan sejalan. Nah kalau itu dilakukan, saya pikir sekecil apapun pelanggaran pihak yang tidak dukung partai kita, itu bagian daripada bukti-bukti yang kita persiapkan kalau itu toh terjadi ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, terkait paslon kita, tentu rambu-rambu hasil pembekalan dari Mahkamah Konstitusi ini sangat bermanfaat. Sehingga kita akan sampaikan hal-hal apa yang melanggar, hal-hal apa yang bisa dilakukan. Saya pikir ini juga akan meminimalisir hal-hal yang memang barang itu tidak boleh kita tabrak dalam pembekalan MK ini. Saya pikir ini cukup baik dan sangat baik menurut saya. Ya, baik. Kita kembali ke Ketua LBH ini, bahwa apa yang didapat dulu dari bintek ini tentu harus transformasikan kepada calon yang dikatakan disebutkan sebagai subjek hukum satu-satunya. Ini bagaimana cara membangun komunikasi dengan subjek hukum itu? Bagaimana teknisnya, siapa kita yang ke sana, atau seperti apa komunikasinya, atau kita sebagai struktur membantu mengkomunikasikan terkait backup. LBH ini kita tahu hukum ini adalah bemper yang dia harus menjaga perjalanan dari calon kepala daerah. Apa yang mesti dilakukan sinergitas dari bawah sampai ke timnas? Sebetulnya gini, ini sekarang ini kan sudah mulai bintek di MK selama 4 kali.
Dan itu pun kalau kita ini pesertanya hanya cuma 15 orang, artinya kurang banyak. Ya. Gitu. Tetapi kalaupun misalkan 15, seharusnya kita posisikan per provinsi. Misalkan per provinsi satu orang. Ya. Karena misalkan di Indonesia ini ada 38 provinsi. Ya, ya kalau 38, ya kan masing-masing provinsi ada perwakilan LBH, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga perwakilan dari LBH Bimnas di situ. Ya taruhlah pesertanya kurang lebih 40, itu lebih dominan. Nah, agar kenapa? Kalau misalkan kalau peserta ini ada 40, ya kan ini kan sudah ada perwakilan 38 provinsi dengan 2 perwakilan daripada 2 timnas. Nah, artinya kalaupun misalkan kita dijalankan, karena di satu provinsi ini itu kan membawai ada beberapa kabupaten kota, ya kan, artinya ini kan sebagai koordinator, itu ini lebih pas. Nah, sebetulnya fintech ini juga ini kan terkait masalah suatu keahlian untuk menyusun permohonan pemohon, kemudian jawaban daripada pihak terkait dan alat bukti, daftar bukti itu lengkap. Ini bagian daripada skill ketika memasuki ranah sengketa. Nah, tentunya sebelum kita masuk sengketa pilkada di MK, memang proses ini kan memang harus kita jalankan semua. Masalah pendaftaran, kemudian apa yang disampaikan tadi sama Pak Tabroni di situ, ya kan. Ini harus ada kesesuaian antara tim sukses dengan teman-teman hukum juga di sini. Karena apa? Kadang-kala ketika kalau kita kalah, itu kita ini baru cari bukti. Gitu. Tapi kalaupun kita ini, kalau kita namanya orang misalkan gitu, saya kasih contoh. Kalaupun misalkan kita peserta calon ada 5 di situ, kan nggak mungkin 5 orang menang semua. Gitu. Tetapi kita berbicara kalaupun kita ini kalah. Tapi kalau kita kalah, seharusnya kan kita siapkan, ya kan, alat-alat bukti apa untuk menuju ke Mahkamah Konstitusi seperti ini. Tapi kan kadang-kala ya hanya ketika kalau ada masalah, ketika kalau kalah pada saat di MK baru ada pengacara yang kita tunjuk di situ. Jadi salah di situ. Nah, makanya seharusnya, ya kan, itu harus dari proses dari awal. Dari pendaftaran itu maka disampaikan dari pendaftaran kita kapal sampai dengan pelantikan itu lebih bagus kalau saya. Karena apa? Kalau misalkan kita ini alat bukti kita kadang-kadang lagi mencari, mau misalkan di MK lagi nyari di situ. Tapi kalaupun kita dari awal kita tata lebih baik di situ. Kemudian kalau pasangan calon kita ini, ya kan, kalau mau melakukan pelanggaran, kita kasih warning, kasih saran-saran, dan sampai melakukan pelanggaran baik itu administrasi maupun pidana. Nah, jadi kita ini harus ada yang ngasih warning di situ. Nah, kemudian kalaupun misalkan dari pihak lawan melakukan tindak pidana atau administrasi, kita laporkan ke Bawaslu. Nah, jadi enak di situ ya. Dan itu pun tanda bukti lapor. Nah, itu kan bagian daripada bukti nanti pada saat Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya kenapa dari awal kan selalu satu prinsip. Memang harus ya. Kalaupun misalkan kita kader maupun non kader kita mendapatkan rekomendasi dari PKN, harus di situ. Harus komunikasi dengan publik. Harus minimal kontrak harus melekat. Karena untuk menjaga nanti pada saat kita kalah, maka kita nggak usah bicara masalah menang. Namanya orang kita calonnya banyak, ya memang kita ya kompetitornya banyak lah di sini ya. Kan nggak mungkin semua 5 orang ini jadi semua kan nggak mungkin ya. Ya kan pasti ya dipilih salah satu siapa yang pemenang ya gitu loh. Nah itulah memang sejak dari awal itu sudah saya sampaikan. Nah kemudian kita ini kan sebagai profesi ya advokat, apalagi kami punya kantor, kayak misalkan Pak Wayan meskipun Kapolda juga punya kantor, ya kan, kemudian Pak Tabroni juga, ya kan, pengacara juga punya kantor. Nah apalagi saya ini kan ditunjuk sebagai ketua LBH Timnas PKN kan, ya, gitu. Dan itu pun ya kita ini yang menafikan juga yang kita khawatirkan nanti pada saat kita membantu ya pasangan calon yang bukan gitu loh, yang bukan PKN. Ya, gitu. Kita ini sebagai pengacara yang bukan PKN. Ya, gitu loh. Ya. Tapi lawannya itu PKN. Ya, itu yang kita khawatirkan di sini. Ya, itu kan bertuhankan jadi. Ya, gitu loh. Makanya kenapa? Ya kan dari awal selalu saya sasarankan seperti itu. PKN harus ada. Jadi kita ini jadi ada suatu melekat lah ya dengan PKN. Ya, karena kita ini profesi pengacara, kemudian kita dituntut sebagai ketua PKN. Ya. Nah ini saya kira harus kita harus menjaga di situ. Ya, betul.
Makanya kenapa dari awal harus seperti itu. Kalaupun kita tetap konsisten di LBH, ya kita harus menjaga nama baik LBH itu. Nah, kita harus yang kita bela ya orang PKN. Calon-calon dari PKN yang mendapatkan rekomendasi daripada PKN itu. Itu maksud saya. Nah, ini banyak juga ini masalahnya. Ada beberapa, ya kan, bupati maupun wali kota yang kontrak dengan kantor saya. Secara personal, secara personal. Dan kemudian ada juga yang kita lawan orang PKN. Caleg dari PKN. Nah, ini persoalan. Nah, itu persoalan. Karena itu tuntutan profesi saya. Begitu. Makanya kenapa dari awal selalu saya jaga. Kalau bisa calon-calon yang direkomendasikan daripada PKN ini Menjadi skala prioritas. Harus LBH yang kita masuk. Harus dipaketkan dari awal. Nggak boleh, harus kita pisahkan. Dan namanya orang teman-teman, orang LBH banyak juga di situ. Tapi kalaupun misalkan kita dari awal paketkan yang disampaikan sama Pak Sabrun tadi, ya memang kita harus secara etika kita menjaga nama PKN juga. Itu masalahnya kan gitu. Itu kira-kira seperti itu. Baik, berarti firm ya bahwa skala prioritas kita memberikan itu pertama ditawarkan kepada PKN. Ya, harus kepada seperti PKN. itu. Karena ketika sudah ada surat kuasa, disitulah kita bekerja untuk siapa yang memberikan surat kuasa. Jangan sampai nanti betul sekali ini masalah sekali kan. Ketika datang ke pengundian bukan sebagai LBH, kantornya, seperti tadi dikatakan, nanti jadi bingung. Ada konflik interest juga kan, nggak bagus ya. Kan. Makanya dari awal saya sampaikan baik itu ke waketum, ke sekjen maupun ke ketum juga di situ saya sampaikan juga di situ. Ya artinya kita ini saling menjaga juga kan? Karena kita ini profesi. Jangan sampai ada teman-teman LBH mendapatkan kuasa juga kontrak dengan calon juga kabupaten mana silakan gitu. Nah yang kita khawatirkan nanti pada saat di MK yang kita lawan adalah orang yang mendapatkan rekomendasi daripada PKN. Nah ini salah nanti gitu. Ini kan ada konflik of interest-nya di situ kan gitu. Nah dari awal harus kita menjaga gitu. Nah kan jaga LBH. Ini poin pentingnya. Betul. Bahwa ini harus dikomunikasikan dengan struktural. Bahwa posisinya begini, karena ini ada dua sisi. Satu sebagai LBH, satu sebagai personal. Yang profesinya adalah lawyer. Ini kita kunci, menjadi catatan, menjadi PR 3 hari ke depan, untuk bagaimana bisa anak kandung ini tidak kemudian malah dilema karena tidak pegang surat kuasa. Harapannya semua calon kepala daerah yang diusung oleh PKN bisa memberikan kuasa untuk mengawal dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Mungkin sedikit ini, Bang Jo. Ya mungkin ini ada perwakilan juga kan, Pak Wayan, Kapolda, Sulawesi Tengah, dan ada juga Ketua LBH Papua Tengah, Pak Sabrun. Ya artinya ini kan bisa juga koordinasikan dengan teman-teman yang ada di bawah. Ya, baik itu khususnya di LBH PKN ya, PKB di Kabupaten Kota, ya, ini kan bagian daripada koordinator kita ya kan. Ya, nanti bisa juga langsung diaplikasikan kepada teman-teman yang ya kalau bisa sarannya ya ketika nanti calon dalam permasalahan ini ya bisa juga kita gunakan dengan LBH. Ya, ini bagian daripada koordinasi juga ya. Karena kan LBH ini kan perwakilan dari provinsi. Ya. Mungkin ada tambahan dari saya sebagai bentuk penegasan untuk memudahkan koordinasi. Itu juga kalau ada surat baik itu dari LBH Pimnas maupun dari Pimnas PKN itu sendiri kepada seluruh calon yang memakai partai PKN, ini wajib hukumnya berkoordinasi. Artinya itu penting. Karena kalau tidak kita berkomunikasi tapi ditanggapinya juga tidak utuhnya jadi persoalan. Kenapa? Yang disampaikan Pak Ketua LBH Bang Dian itu saya pahami juga karena dari sejak awal 3 bulan kami menggodok siapa yang dapat B1 KWK. Kami ini ikut artinya mendampingi. Ya, dari beberapa calon yang masuk, tadi harapan kami itu
dari sejak awal ketika mau jatuh B1 KWK itu sudah dipaketkan bahwa memang ujungnya itu dalam prosesnya sampai akhir. Karena yang akan mendampingi punya tanggung jawab itu adalah tim hukum itu sendiri. Jadi kalaupun ini mungkin masih bisa dikomunikasikan, belum terlambat. Jadi selain koordinasi di tingkat daerah tadi disampaikan, mungkin penegasan ada satu surat lah seperti himbauan, itu turun ke bawah, baik ke tim LBH yang di semua tingkatan dan juga kepada kandidat langsung, sehingga mereka akan merasa punya kewajiban bahwa ini penting untuk segera duduk bersama membahas terkait masalah-masalah sebelum muncul persoalan ke MK dalam perjalanannya. Mungkin demikian. Oke, baik. Closing statement? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh dua kakanda saya berkaitan tentang sinergisitas antara LBH baik tingkat pusat maupun LBH yang ada di tingkat provinsi sebagai koordinator dengan calon-calon yang kemudian menggunakan PKN dalam proses pilkada ini, memang ini perlu dan sangat penting. Dan saya sepakat sekali harus ada semacam instruksi dari pimpinan nasional kepada pimpinan LBH PKN pusat yang kemudian diteruskan kepada kami di tingkat provinsi untuk berkoordinasi dengan calon-calon yang mana intinya bahwa LBH PKN siap mengawal calon-calon yang kemudian maju menggunakan Partai Kebangkitan Nusantara. Sehingga hubungan emosional, sinergisitas, kemudian tanggung jawab partai dalam hal ini LBH PKN bertanggung jawab terhadap kandidat yang diberikan rekomendasi oleh PKN. Sehingga semuanya bisa berjalan baik, komunikasi berjalan baik, apa yang menjadi tujuan akan bisa kita kawal dari awal sampai akhir, apapun hasilnya. Harapan kita hasilnya baik. Dan kandidat-kandidat yang kita kawal adalah kandidat yang menjadi pemenang dalam pertarungan pilkada ini. Itu closing statement. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terakhir, Ketua, closing statement. Kalau saya closing statementnya hanya cuma dua. Yang pertama, saya yang terpenting adalah komunikasi antara nasional ya sampai dengan puncak sengketa perselisihan karena kalaupun kita ini ya memang harus dari awal kita ini harus ini ya kita ini harus memanusiakan juga teman-teman ya pengurus baik kita. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Wayan ini sinergitas ya ini karena kita ini kan berbicara untuk ini agar tentunya PK ini akan besar pada saat pemilu itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait masalah jangan sampai ada konflik of interest karena pada dasarnya kami ini adalah seorang profesional dan kemudian kita ini membela pada saat sengketa MK membela bukan orang yang dari PKN begitu dan itu pun yang kita lawan adalah orang yang mendapatkan rekomendasi dari PKN ya, begitu jangan sampai. Nah makanya kenapa dari awal kami sudah sampaikan ke pimpinan nasional juga kan terkait masalah hubungan antara calon kepala daerah. Dan mudah-mudahan nanti pada saat ini kan masih ada waktu lah ya. Jadi karena pencoblosan itu kan ya insya Allah tanggal 27 November artinya kita ini kan masih ada waktu cukup lah ya, kurang lebih 1. Dan mudah-mudahan teman-teman dari provinsi juga bisa membantu ya, kan, bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman calon terutama. Jadi bisa masuk. Ya. Baik, kita sudah di penghujung diskusi yang sangat menarik ini. Terima kasih para narasumber. Ya. Ini kesempatan istimewa. Semoga semua lancar. Semoga Amin. Siap. Amin, amin. sahabat Oponus, kultural pimpinan nasional
harus campur tangan, karena tidak cukup melahirkan satu KWK saja. Satu KWK itu kawal dari sisi hukum sehingga menang kita paham. Terima kasih. Salam Nusantara. Salam Nusantara.